ke kanan di decrement ya. Ke kiri true misalkan. Jadi ketika ini bukan 14 tapi ini 13, ke kirinya jadi false. Tahu ini benar enggak? Ini false. Lalu kalau ini true, ini dinaikkan ya, F. Ke kiri sama dengan true, atau kalau ini sebenarnya enggak perlu, tapi ini biar jelas ya, F ada true-nya. Else ini min. Ya ini biar familiar aja. Jadi kalau dia ke kiri true itu dinaikkan ya angkanya, kalau ke kanan diturunkan. Jika nomor lampunya 13 ke kiri false. Tapi jika 10 ke kirinya true. Ini enggak pakai else tapi F lagi ya. F biar dua-duanya dicek ini. Ke kiri true, ini enggak perlu mestinya. Jadi bolak-balik ini. Oh, kok saya simpan, enggak usah disimpan. Kayaknya gini ya, nanti dia ke kiri dulu, jadi dia ke sana. Lalu kalau sudah 13, ke kirinya false, ke kirinya ini jadi ke kanan nanti di apa? Di decrement. Kalau sudah 10 dia ke kiri lagi. Ya, kita coba aja benar apa enggak. Void loop unexpected. Yang mana ini? F ini ya, F nomor lampu sama dengan 13. Apa yang salah ya? 31 F. Oh, else-nya. Kebiasaan pakai Python. Ini. Ya dia bolak-balik aja ya lampunya. Nah, silakan dicari sendiri pola-pola nyalanya untuk banyak lampu nanti ya. Ini programmingnya seperti ini ya, bahasa C agar familiar. Sama seperti Java, mirip sekali karena memang turunannya ini. Oh, harus di stop untuk jadi variabel-variabel kita taruh di atas sendiri, lalu setupnya, inisialisasinya, nilai-nilai variabelnya, lalu kita bisa membuat function atau prosedur ya ini. Karena tidak ada nilainya ini function ya. Kalau prosedur ada return-nya.
FF-nya ya sama dengan Java ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Pak, untuk kapan kita gunain resistor seperti itu di mana ya Pak tahunya Pak? Kita menggunakan resistor ini ya. Kapan kita gunain itu gitu Pak? Iya, misalkan ini saya tidak menggunakan resistor. Kalau di simulasi sebenarnya tidak masalah, tapi di realnya itu eh, arusnya nanti akan sangat besar ya, yang mengalir di LED. Jadi resistor itu membatasi besarnya arus listrik ya fungsinya. Nah, itu sebenarnya pelajaran tersendiri ya di elektro. Ini membatasi besarnya arus listrik yang mengalir di LED ini atau di kabel ini ya. Kabel ini dia melalui LED. Dia dikeluarkan oleh kakinya Arduino. Kalau nggak ada R-nya ini arusnya sangat besar. Karena nggak ada yang mengurangi ya. Sesuai rumus Fir tadi. Kalau arus terlalu besar akibatnya apa? LED-nya ini menyala sangat terang ya. Dan cepat mati. Apalagi kakinya Arduino ini dia nggak boleh mengeluarkan terlalu besar arusnya, jadi maksimal hanya beberapa mili ya. Kalau terlalu besar ya kakinya rusak ini. Jadi harus ada R di sini ya, resistan ini 1K atau di pasaran itu paling untuk LED biasanya 220 ya, 220 ohm. Di bawah ini nanti biasanya cepat rusak LED-nya atau kakinya ini yang kalah dulu ya. Seperti konslet ya atau short. Sebentar, sebentar. Kucing saya. Ya, sebentar ya karena pintu saya buka ini kucingnya masuk. Eh, jadi itu ya. Ini fungsi R ini membatasi arus dan melindungi komponennya ya. Apa? LED-LED ini dan juga kakinya Arduino. Itu sebenarnya dipelajari di teknik elektro ya. Ya nanti mungkin kalau saya sempat bikin tutorial ya fungsi-fungsinya komponen ini. Resistor, kapasitor, induktor, komponen dasar itu diode, transistor, itu bagaimana cara kerjanya. Kalau ada waktu mungkin ya pakai Tinkercad aja kayaknya lengkap di sini, tidak perlu nge-lab. Itu kira-kira ya harus ada ini LED-nya ini. Jadi berapa arus yang bisa dikeluarkan oleh Arduino ini maksimalnya, lalu tegangan, arus tegangan ya, bagaimana konsepnya ya memang panjang sebenarnya ceritanya. Dasar-dasar ini ya listrik dulu.
Ya, gitu mungkin ada lagi atau ada yang belum jelas ya? Kita ikut aja kalau ada perangkaian yang ada R-nya ini sementara. Jelas kalau logiknya high ini nyala ya kalau rangkaiannya seperti ini. Ya, ada lagi? Bertanya Pak, untuk rangkaian yang sudah dibuat nih Pak, itu bisa tersave otomatis di Tinkercad atau harus diunduh atau gimana? Ya, ada lagi sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk rangkaian yang sudah dibuat ini otomatis ke save di Tinkercad-nya atau harus diunduh atau gimana? otomatis tersimpan nanti. Ya, ini kita ganti ini namanya. Fabulous Turing ini. Misalkan input, output gitu kita. Nanti ketika kita back itu tersimpan ya. Di registrasi kita. Tapi begitu tersimpan nggak bisa diedit lagi, kita harus bikin baru ya, bikin baru. Tapi bisa di run, bisa dijalankan. Oh, siap-siap. Ya. Lalu yang kedua sebagai input ya, ternyata sudah ini fungsi. Kalau ini hanya sebagai output, kita coba yang sebagai input. Ini Pak, izin bertanya. Iya. Itu kan di ground-nya itu ada empat itu kan. Ada 4 sambungan. Itu kapasitas max-nya ground-nya itu berapa untuk sampai full ground? Gimana ya? Banyaknya ya yang Ground, bisa. iya, banyak yang bisa kesambung ke ground-nya itu berapa? Iya. Sebenarnya ini kan terkait dengan sumber baterainya lah. Kalau kita pakai baterai ya, bayangkan pakai baterai atau aki itu, kayak baterai jam gitu ya. Itu groundnya itu negatifnya itu, jadi apa ya istilahnya itu? Ada biasanya ada keterangannya maksimal arus yang boleh dialirkan biar dia awet ya, enggak ini. Itu ke negatifnya baterai itu, ground ini negatifnya baterai ya. Jadi kalau baterainya masih baru ya mungkin lampu berapapun bisa nyala ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau baterainya sudah lama, sudah mau habis ya semakin banyak ya semakin redup ya, jadi harus dikurangi. Jadi batasannya itu sebenarnya nggak ada, batasannya di sumber arusnya atau sumber tegangannya atau baterainya tadi. Dalam hal ini power supply kita kalau di sini ya, atau USB kita kalau kita hanya pakai USB laptop. Jangan ini masing-masing misalkan 20 mili ya, 20 mili maksimal USB kita itu 100 mili. Jadi 5 itu kalau 20 milian ya
panas ya, menarik arus